Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Tia Ifada dari Prodi Manajemen NPM 22360900001. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan proyek UTS dari Bu Luki dalam mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Saya akan menjawab nomor 1, yaitu soalnya apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi dan perilaku keorganisasian. Jelaskan secara singkat tujuan mempelajari perilaku keorganisasian. Nomor 1 yaitu organisasi adalah suatu sistem yang terdiri daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Di sini ada perilaku organisasi menurut para ahli Khairul Umam. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Perilaku adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang dalam merespon sesuatu yang kemudian dapat dijadikan sebagai kebiasaan. Dan baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan mempelajari perilaku keorganisasian. Yang pertama, dapat memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, dapat mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu apa pendapat saudara ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa kepribadian tidak bisa diubah. Jelaskan pendapat saudara. Saya akan menjelaskan dalam pendapat saya, yaitu pendapat saya bahwa kepribadian sebenarnya bisa diubah meskipun ada pengaruh faktor bawaan dan lingkungan. Kita memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang secara pribadi. Dengan kesadaran diri, motivasi, dan usaha yang konsisten, kita dapat merubah sifat, sikap, dan perilaku kita untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Soal nomor 3. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu kepribadian, temperamen, watak, karakter, dan kecerdasan. Apa yang saudara ketahui dari konsep tersebut? Jabarkan. Saya akan menjabarkan soal nomor 3. Kepribadian menurut Erich Fromm, kepribadian adalah merupakan keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi dan diperoleh, yang khas pada seseorang yang membuatnya unik. Terus temperamen adalah gejala karakteristik yang bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Watak adalah suatu pola tingkah laku yang khas terdapat pada seseorang yang dibentuk oleh pengalaman semasa kanak-kanak dan dapat berubah pada batas-batas tertentu karena diperolehnya pengalaman-pengalaman baru. Karakter adalah gambaran keseluruhan tentang kepribadian seseorang. Kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memahami, memproses informasi, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungannya. Soal nomor 4 yaitu jika Anda seorang manajer yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks, masih perlukah Anda memahami sikap seorang bawahan? Menurut saya manajer yang baik sudah tentu perlu dan penting untuk memahami sikap bawahan atau karyawannya. Bukan hanya sikap, bahkan identitas dan karakter bawahan pun harus dipahami oleh manajer. Dengan demikian, distorsi informasi bisa diperkecil, utamanya pada saat manajer mendengarkan serta merespon usulan dari bawahannya. Baik, saya akan menjawab soal 5 yang terakhir. Aspek perilaku individu dapat dilihat dari aspek psikoanalitis. Menurut Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 subsistem. Jabarkan. Baik, saya akan menjabarkan. Yang pertama yaitu
id merupakan bagian dari kepribadian yang mengandung kata hati untuk menghasilkan kepuasan dan mengajar ketenangan. Terus yang kedua, ego. Ego merupakan sumber rasa sadar yang memiliki logika yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip realistis. Yang terakhir, yang ketiga, superego merupakan bagian dari sistem kepribadian yang diserap selama manusia itu tumbuh dan merupakan gudang nilai-nilai dalam diri seseorang. Sekian itu saja yang bisa saya jawab soal dari Bu Luki. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.